Aduh, nungguin bintang tamu ini. Datang-datang. Kak Fabi. Kita sambut saja. Kak Fabi. Si Mas, Ah, kenalan dulu kenalan. ya. Apa datang ini? Sehat. Dari tadi Mas nungguin. Oh, gimana pekerjaan di mana, Bogor ya? Sehat. Di Bogor. Iya sehat. Sehat. Mm. Mantap ya. Di Bogor. Mantep Pak. Ceweknya Ada pengalaman apa aja nih, Kak Fabi? banget sih. Pengalaman di Bogor Iya. tentang pekerjaan dulu lah. Pekerjaan dulu. Ini mulung kulit pisang. Ini kayak gini. Yang udah dibikin lontong tapi. Ini daunnya maksudnya. Iya daunnya saya ambilin. Makanya itu sehari 10 juta. Sehari Hmm. berapa kan? 10 juta orang yang punya. Saya emang gak dapat apa-apa. Orangnya Iya, yang dapat 10 juta. iya. Lalu Gak dapat apa-apa. dapat apa? Iya. Goblok. Enggak, kirain itu lu yang dapat 10 juta. Nah, orangnya lah, orang yang jualannya. Lah apa nih yang beginian laku? Lah, Kagak. di kampung banyak, di kampung. Yang belum dimasak. Kalau udah dimasak mana laku, Mas. Aduh. Mas menyungker, Mas. Bisa ya ini sama warnanya. Mana? Ah, kemarin sama, beli kayak gini juga. Itu gua beli korek dari tahun 2018. Awet nih korek. Awet. Jadi sengaja gua nggak pakai itu, Bro. Biar apa? Biar awet aja. Kirain biar irit. Ini baru nih gua pakai. Jadi kan ada inilah, ada kegunaan. Nah, lanjut, ada dari tahun berapa ente di itu, Bro? Di Bogor. Hmm, kan saya lahir tahun 2000 ya. Berarti di sono 2000? Iya. Lu manusia milenium berarti. Itu masih pulangan 2000 juga. Pulangan Iya, masih pulangan 1500. 1500. Iya. Mantap berarti. Betul. Pulangan 1000 juga. Lah terus di sono bagaimana? Sama kerjaan Kayak gitu sama aja. sama aja. Iya. Jadi istilah katanya kita di kampung nih nyari 10.000 20.000 kasar katanya kan. Lah resiko kita di kampung itu jauh berbeda loh dengan resiko keseharian kita nih, kebutuhan Iya. kita nih sama di kota. Lah ente yang di kota nih bagaimana? Lebih sulit bang, aduh di sono tega-tegaan. Jadi siapa yang kuat dia yang perkasa ya. Iya. Artinya kan begitu. Siapa yang pintar Nah, dia iya. yang banyak. Makanya harus pinter-pinter ngebegoin orang. Kalau di kota itu ya. Iya. Iya, makanya kan kalau di kampung kan jadi kita nyari apa ibaratnya itu nyari rezeki itu jauh berbeda Kak dibandingkan kalau kita di kota ya. Iya. Lah kalau kita di kampung kan terkadang sehari aja kita belum tentu kan dapat sampai cepet atau katakanlah 150 atau 100 lebih. Kita sehari apa setengah hari aja di kampung itu paling dapatnya cuma 50 sampai 70.000 Nah iya, saya juga kalau sehari nggak dapet segitu. di sana. Nggak dapet, dapatnya malam. Dapatnya malam. Jadi malam yang mendapatkan lu nih. Iya. Dapatnya malam apa malamnya yang mendapatkan lu? Dapatnya malam. Kan siang, habis siang malam. Dapatnya malam. Gajinya malam. Enggak, dapatnya malam. Dapatnya malam, Iya. kerjanya Enggak kerja. dapatnya malam doang. Berarti malam udah malam. Udah malam tidur. Pagi, Iya, pagi, siang, sore. malam deh tuh. malam Dapat malam. dapat. Hmm. Tapi lu nggak kerja bro di situ. Ya iya. Lu di situ itu berarti hanya sekedar tidur, ngopi, Iya. makan paling ya. Makan. Aktivitas seperti itu aja tiap hari itu. Iya. Sama jalan paling. Jalan. Kalau mau ke kamar mandi kan jalan. Kamar mandi kan jalan.
nggak di situ, nggak di Iya, kamar. benar. Jadi ke kamar mandi jalan. Iya. Kenapa ente nggak merangkak aja bro? Atau guling-guling gitu? Kan masih bisa jalan bang. Iya benar. Iya. Nah terus begini bro, kan di sini kan lagi marak tentang penculikannya. Salah, judi online. Enggak, ini minggu-minggu Oh, sekarang. minggu ini. Kalau judi online ya memang dari dulu juga banyak bro. Iya. Nah kita bahas itu di sini lagi marak masalah tentang penculikan bro. Penculikan apa dulu nih? Banyak penculikannya. Apa? Jadi kemarin ya dia kurang lebihnya 2 minggu yang lalu atau 13 hari yang lalu lah ada ini kejadiannya itu anak kecil, cuman anak kecil ini dikiranya mau maling, padahal ini niatnya ini baik, mau ngasih apa barang yang jatuh kan, orang nih bawa barang nih dari nggak tahu entah dari pasar atau dari apa gitu kan, barangnya kan jatuh lah, diambil lah sama si bocah ini, si bocah kecilnya ini. Terus lah si bocah kecil niatnya baik, mau ngasih ke orangnya ini lah, dikira sama orangnya ini modus penculikan nih katanya, modus katanya. Terus yang punya barangnya diapain itu? Yang punya barang nggak diapa-apain bro, Anak kecilnya? anak kecilnya ini yang disamperin. Jadi Culik. iya ngasih barang nih sama anaknya yang barangnya jatuh. Nah, Iya. yang barangnya jatuh, nah dikasih nih sama anaknya. Itu yang jatuh apa? Nggak tahu dah, entah barang- Permen. bukan, kayak semacam paket, cuma kan Oh. masih dalam box gitu kan, Oh, iya. masih dalam box. Lah itu dikasihkan ke anaknya. Ibunya disangkanya ini culik. Yang ngasih barangnya itu. Iya disangkanya culik. Terus Lapor sama RT RW setempat. Nah si bocah ini digelandang, dibawa ke kantor balai desa. terus Diinterogasi, coba mediasi di situ. Orang tuanya datang. Si orang tua yang bocah nganterin barang itu tuh bro. Iya. Nah datang. Setelah datang itu dikiranya komplotannya. Lah ini jangan-jangan nih komplotan penculikan. Orang tuanya sendiri bro. Masa orang tua nyulik anaknya? Anak nih, Iya. bocah Iya. yang tadi nemu barang ngasihin ke anak kecil, anaknya yang punya barang. Bocah nih. Iya bocah nih. Bocah Mm. satu Satu gitu. ngasihin barang Ngasihin barang Ke- yang jatuh ke ke siapa? anaknya yang punya barang. ke anaknya yang punya barang. Iya. Terus Nah si bocah yang tadi nganterin barang nah iya. dikira culik. Dikira culik bro. Iya. Terus Kan dilaporin ke RT RW setempat nah itu. iya dia. Nah dia di mediasi ya, diinterogasi lah Diinterogasi. di kantor balai desa setempat. Nah cuman orang tuanya anak yang tadi nganterin barang itu nyamperin, karena dia kan ngerasa orang tua kan disamperin, dikira sama orangnya itu orang tuanya bocah yang tadi nganterin barang, ini komplotan culiknya nih pak katanya. Komplotan culiknya. Iya dikiranya Terus itu dua-duanya? bukan, padahal itu bukan culik, jadi orang biasa. Oh, orang yang niat baik Iya malah niatnya disangka baik, culik. malah disangkanya culik. Bagus. Zaman sekarang bro, kita Hati-hati ya, iya, kita jadi mau baik berbuat salah. baik juga itu udah dicapnya salah lah, apalagi kalau kitanya Nggak baik. nggak baik, repot Pasti. kan. Kalau nggak baik salah. Baik salah. Iya jadi Bingung. tujuannya kan baik, karena lagi maraknya penculikan itu bocah dikira ini modus, katanya modus pak, modus. Kan niatnya baik nganterin barang gua disangka culik. Iya justru itu bro, karena di sini lagi marak penculikan. Nah itu si bocahnya dikira culik. Orang tuanya si bocah yang tadi nganterin barang itu dikira komplotannya. Lah ini jangan-jangan komplotannya pak katanya. Nah, iya itu kan penculik ini. Kalau penculik orang dewasa biasanya ada tuh. Di mana? Di mana di sini belum ada bro. Di sini paling ada anak-anak. Ada. Biasanya yang penculik orang dewasa itu penculiknya remaja. Modusnya inilah main nongkrong, yang diculik pasti cewek. Cewek. Iya.
ya paling di bawah jalan kalau cewek nggak jauh begitu bang. Iya di bawah jalan. Iya, Itu kalau- biasanya namanya diculik itu bang. Di sono kalau di sini Wah, ayo nyulik. Gitu kan. Nyulik siapa? Ini nih gue punya ini baru. Itu bilangnya. Berarti sama dong nyulik. penculikan juga Iya. jatuhnya. Iya sih. Kan dia bilangnya nyulik bukan gue ada cewek baru nih gue ajak main kan bilangnya bukan gitu dia bilangnya gue punya ada kenalan baru nih cewek gue culik dia bilangnya gitu berarti nyulik dia bang. Iya benar, ceweknya yang diculik ya. Iya Ceweknya sama di sini juga, cuman bedanya istilahnya katanya aja yang dibedain. Iya. Kalau kalau di sini biasa orang bilang apa gebet. Gebet aja itu gebet. oh digebet. Iya gebet aja gebet. Jadi di gebet itu diambil. Oh iya Lah, apanya dia yang diambil dia diambil si ceweknya itu, si buta ceweknya. lamanya nyariin dong kalau diambil. Justru itu kan yang membedakan itu perkataannya aja, Oh, iya. kosa katanya aja. Dan Kalau- itu kalau diculik udah jam 12 malam dianterin balik lagi. Nah, itu enggak Kan dia bilangnya nyulik. kalau di sini enggak, Oh, enggak enggak. bro. Jadi gebet nih Mm-mm. dibawa. Setelah kita selesai senang-senang sama si cewek, udah ditinggalin begitu aja. Taruhlah ibarat katanya si ceweknya ini ditinggal di jalan Oh. atau di tempat mana gitu, udah suruh pulang sendiri. Sian dong. Iya kalau di sini yang pernah saya lihat, tapi kalau di daerah kota, di kota Bogor, di mana yang ente pernah kerja itu, saya kurang tahu. Di sono lah pokoknya. Iya, di Solono apa yang biasa mereka lakukan atau apa yang biasa anak-anak muda dilakukan itu seperti apa, saya juga kurang tahu. Sama, saya juga kurang tahu. Tapi di sono jarang tukang tahu bang. Gimana Sono tukang tahu jarang. adanya? Lah, lu kan tahu, Enggak tahu. nggak tahu kan? Itu. Iya, tukang tahu, Iya dia nggak tahu kalau dia jualan tahu. tukang tahunya Mm-mm. nggak tahu kalau dia jualan tahu. Kan pasti panggil, Mang, tahu Mang? Nggak tahu, katanya. Tahu gak? Nggak tahu. Itu tukang tahu nggak tahu juga, Udah nggak tahu. padahal dia berjualan tahu. Kan dipanggil nih, Bang, oi, sini tahu gak? Nggak tahu mas. Heeh. Gitu bilangnya. Berarti dia nggak tahu. Berarti nggak tahu juga ya, Mm-mm. tukang tahu nggak tahu juga. Iya. Padahal- Padahal tukang tempe aja nggak Ini tahu. Kan aneh. tukang tahu jualan tahu nggak tahu. Iya. Tuh, mas tahu gak? Mending ini kita klarifikasinya sama si Ateng. Nah, iya. Dia Ateng. kayaknya tahu Biasanya dia. tahu. Kita sambut Ateng. Ateng nih. Ya, Bang Kuman. Biasanya nih yang tahu nih. Serba Nah, tahu dia. Begini, duduk ya. Duduk. Iya. Nah, jadi kan ini si Kak Fabi. Ada yang jualan tahu, tapi tukang tahunya nggak tahu kalau dia itu tahu. Iya, dia nggak tahu kalau dia tukang tahu gimana. Gimana tahu nggak? Nah, kan ini kan nanya nih. Iya. Tukang tahu. Iya. Jualannya kan tahu. Iya. Ditanya nggak tahu. Siapa yang salah berarti? Itu tahu gak? Ya nggak tahu. Main manggil dia ya kalau nggak tahu. Jadi Dia yang begini, kan. tahu. Si tukang tahu ini jualannya kan tahu. Iya tahu. Tahu kan? Tahu. Lalu tahu nggak? Nggak tahu. Kita nggak tahu man. Kacau Bagaimana rambut ini, bro? doang kuning. Sampean tahu nggak? Nggak tahu itu Ya makanya udah. gimana. Kalau nggak tahu ya juga Nih, nggak tahu. dikasih tahu ya. Kan semua orang tuh serba nggak tahu. Iya. Tanya, woi mau kemana? Nggak tahu. Woi nyari tukang tahu gak di mana? Nggak tahu. Iya. Ada tukang tahu nih lewat, bang tahu bukan? Nggak Bukan. tahu. Abang-abangnya aja itu Nggak nggak tahu tahu. kalau dia tukang Kalau tahu. dia tukang tahu. Ayo gimana? Lah makanya ini kan ini tuh yang kita coba klarifikasi nih. Iya. Karena ente kan
kalau kata orang sini kan bocah beli mendi-mendi aja. Iya. Nah, Nah. ini nih bro, jadi bocah beli mendi-mendi, jadi Jaga markas terus dia. iya bocah nggak kemana-mana ini. Jadi udah di situ aja. Emang markasnya kabur-kaburan dijagain. Sampai begini, orang tuanya bilang, ini anak saya itu pendiam, iya katanya, pendiam, diam, nggak taunya ngeden, Wah, Ya, di belakang rumahnya bro, jongkok jongkok bro, keluar dah. Iya. boker. boker. Boker dia. Nah ini dia orang ini, si Atem, boker. Iya. Jadi bocah Parah. beli mendi-mendi katanya nih, bocah beli mendi-mendi. Artinya Bocah beli mendi-mendi itu kalau dari kosakatanya kan kosakata Jawa, kalau di kosakata kan bahasa Indonesia itu bocah nggak kemana-mana, jadi udah anteng aja di situ aja. Anteng, Iya anteng. kalau diem-diem aja. Iya dipanggilnya Ateng, anteng, anak anteng. Ateng itu ada Oh, itu aja. kirain Ateng tuh anak tengah. Bukan Udah, tengah anak sawah. anteng. Nah, panas-panasan Anak nih. anteng. Ya bukan lah. Panasan. Jadi ya begitulah, bocahnya itu nggak kemana-mana, udah di situ aja. Anteng banget ya. Anteng aja kita di situ aja. Jadi kalau misalkan disuruh nih kemana ini, kalau misalkan jangan rumah ini, ya udah di situ aja. Sampai orang tuanya pernah bilang seperti itu. Anteng banget ya. Iya, gitu ya. anteng Oh, banget. anteng banget. Anteng weh. Kirain tuh Dipanggilnya Ateng, anak tengah. Ya bukan lah. Oh, bukan. Jadi di sini itu banyak bro. Namanya itu disingkat, namanya ini disingkat. Oh iya. Contoh, ada nih temennya saya ya temen-temen saya pribadi, namanya kan Agus. Ada filosofinya bro. Gimana tuh? Kenapa bisa dinamain Agus? Jadi orang tuanya itu pakai singkatan atau memfilosofikan bahwa tempat tinggalnya dia itu dekat dengan sekolahan. Artinya dikasih nama Agus, anak Guri sekolahan. Guri itu belakang. Hebat. Belakang. Jadi Keren ada juga bro, tuh. ada singkat-singkatannya semua ya. Contoh kayak si Ateng ini, anaknya Anteng itu kan dipanggilnya Ateng. Ateng, mana nih? Ini tungguin rumah nih, atau tungguin ini. Dia tungguin. Kalau diajak, Teng, ayo keluar. Lah, kan dia Anteng. Iya kan Anteng aja udah Anteng dia. aja udah. Paling mainan HP, wifi. Emang kesehariannya ngapain aja, Teng? Gitu aja. Anteng bang. Duduk doang. Duduk. Iya. Ngerokok dah, ngerokok. Biar antengnya parah gitu sebelum ngerokok. Ini juga udah anteng. Nggak ngerokok juga anteng. Anteng aja udah. Hebat. Anteng. Jadi kan dia udah ini tuh, udah masuk dalam namanya, Ateng. menjiwai. Jangan terlalu anteng, Mas. Ya. Ateng. Kirain tuh Ateng tuh kan kalau bahasa Indonesia Ateng anak tengah. Ini ternyata lain. Lain kalau di Anteng. kampung anteng. Jadi anteng itu udah diem di situ gitu. Anteng, Anteng anteng. banget. Ngerti enggak? Ada namanya Ngerti, itu Mas. Anton katanya. Apaan tuh Anton Anton? itu ada kepanjangannya. Anak tontonan. Namanya Anton. Lah kenapa bisa dinamain Anton? Salah satu filosofinya itu seperti ini bro. Ada tontonan, Dia nonton ya, terus. tonton. Misal kayak orkes nih, atau ada Singa Depok. Pokoknya tontonan apa aja, udah Nonton terus. nonton. Nah akhirnya orang tuanya itu ngasih nama Anton, anak tontonan. Kalau akhir itu Akhir. Kalau akhir itu biasanya lebih cenderung ke terakhir. oh akhir anak kari. Anak kari. Oh, Anak kari. Jadi kari itu bahasa Jawa. Terakhir. Terakhir. Jadi diambil akhirnya aja itu. Kir. Mau kemana kir? bokir ya. Iya bokir. Kayak si kikir. Bocah terakhir. Bocah terakhir. Terus bocah nggak mikir. Orang Udah. mikir ya. Orang mikir. Orang aja. mikir. Seperti itu bro. Orang mikir ya. Apa? Sampean orang mikir. Oh iya. Nah jadi ini Teng. Ini kan berdasarkan cerita atau pengalaman dari Kak Fabi yang ente bilang namanya itu julukannya kuman atau apa gitu kan. Iya. Lah ini orangnya kan udah ada di sini. Iya. Nah, apa bisa diundangnya kuman? Nah karena ini kan filosofinya saya juga mau mempertanyakan sama orangnya nih. Lah kenapa bisa dipanggil kuman?
sampai dapat julukan kuman itu Iya. sendiri. Nah, itu ada filosofinya Awal juga. mulanya dari apa? Bisa dipanggilnya kuman. Ada filosofinya juga. Kuman. Hukuman. Nah, berarti orangnya suka mandi, suka ngerendam tuh. Yang hukuman. Kuman. Kumkuman. Kan bahasa Jawa kungkum itu direndam. ngerendam terus. Iya benar. Suka ngerendam berarti. Masuk akal juga. Enggak, gua kira ini begini, Bro. Gimana tuh? Nama tuh kuman. Iya. Lah orangnya itu jorok. Gua Wow. kira ini, Bro. Maksudnya orangnya itu jorok, jarang mandi. Aduh. Iya, nggak pernah mandi gitu kan, atau nggak pernah ganti baju. Aduh. Nah, gua kira itu seperti itu filosofinya. Berarti filosofinya itu yang ente ceritakan apa katanya Kuman. kumkuman. Nah, Jadi berendam gitu. Ya, iya. rendam. Oh, berarti filosofinya kan seperti itu ya. Suka berendam Suka orang. berendam. Iya. Makanya saya kalau nggak ada air itu berendam aja udah. Berendam aja. Berendamnya itu di pasir apa di apa itu? Apa aja mau di comberan ke yang penting ada air berendam udah gitu. Oh, yang jelasnya sih kalau ada air buat berendamnya. Berendam dari mana aja di udah. Iya benar. Nah kalau Ateng nih kan Ateng suka diem. Rokok dulu ah. Nah yang ngerokok biar nggak diem. Biar nggak diem. Ya jadi kan kalau Ateng itu sebenarnya ini sih bocahnya itu antang, pendiam, tapi agak semrawut. Dalam arti semrawut itu dari stylenya ini memang sangat semrawut, tapi kadang bisa bikin kangen cewek. Bener nggak Teng? Iya bener. Bener. Karismatik. Iya, Ateng sendiri yang bilang, Bro. Emang tipe ceweknya yang gimana Teng? Ya yang gimana aja. Spek body yang bagus. Ini. Iya. Mukanya glowing. Jadi kan bisa ini dia ada karismanya, Karismatik berarti. karismatik, terutama dari style. Kemarin aja jalan nih naik Iya. motor, cek. Jalan apa naik motor? Naik motor. Berarti nggak jalan itu naik motor. Motornya gua tuntun, Bro. Atengnya di belakang gua tuntun. Oh berarti jalan Iya. sambil naik motor. Jalan sambil naik motor, Bro. So, Yes. Nah di pinggir jalan ini ada nih cewek-cewek nih. terus Cewek. Kan ngeliatin si Ateng nih. Karena Ateng kan stylenya kayak ke Korea-Koreaan gitu. Iya. Tapi bukan Korea Selatan, Bro. Korea Utara. enggak itu dikiranya gini. Nih bisa jadi ya. Iya. Dan Kirain apa? ada posisi baiknya. Iyalah cewek ngeliatin, wih Iya. ganteng nih. Dan ada juga sisi jeleknya. Sisi jeleknya. Kan situ dorong motor, si Ateng naik. Nah dikiranya itu topeng monyet lagi jalan, makanya dilihat ini monyetnya keren Anjir. pirang. Ada juga yang gitu. Iya, bisa Makanya jadi. jangan pede Bisa dulu. jadi. Tapi kalau pikiran saya yang positif, lah Ateng ini ada karismanya. Oh, iya. Ada karismanya. Kenapa saya bisa berkata ada karismanya? Karena dari style rambutnya si Ateng itu sendiri yang mungkin bikin cewek pada ngeliat keren Ih, gitu ganteng kan. banget Iya. ya. Ih, ganteng kan banget. Jadi ada- pengen nimpuk deh. Jadi kesannya ada yang ini, ada yang tebar pesona gitu Oh, kan. iya. Ya saya sendiri sih nggak meragukan tentang hal itu ya. Mungkin aja itu benar atau mungkin aja bisa salah apa yang ente tadi bilang, Bro. Iya. Jadi ada sisi yang negatifnya. Sisi negatif. Ya. Tapi saya itu berusaha berpikir positif. Agar tidak menyakiti teman sendiri. Iya. Begitu maksudnya sih. Cuman saya kok bisa setiap di perjalanan tadi tuh yang saya ceritakan, setiap ada cewek kesannya itu langsung tebar senyuman kepada si Ateng ini. Aneh juga kali. Kan motor dinaikin berdua bisa ngapain dituntun juga. Jadi naik motor nih boncengan. Iya. Nih, Ateng kan Berarti nggak bonceng. jalan kan tadi bilangnya jalan. Iya nih, gua naikin. Nah, gua ini sambil ini aja. Sambil Jalan kakinya. jalan Oh, gitu kan begitu. Samping jalan kan ada nih orang lewat lalu lalang kan begitu. Nah, itu melihat Ateng itu pada
tebar pesona. Hebat ya. Hebat dong. Makanya Ajarin dong. di balik kediamannya atau pendiamnya si Ateng ini itu ada aura yang berkarisma. Lah beda kalau mungkin gua boncengan sama ente, kan belum tentu seperti itu, bro. Liatin. Kan kita boncengan nih, Iya. naik motor. Cewek pasti ngeliatin. Tuh orang mau buang sampah kemana ya? Katanya pasti gitu. Iya, mungkin, mungkin Gitu. lebih cenderungnya seperti itu. Iya. Benar. Cewek ngeliat, ini orang mau buang sampah kemana? Iya. Mungkin gitu. Ya bukan buang sampah juga bisa sih. Artinya itu bawa piaraan apa? Iya itu, iya anjingnya keren banget gitunya. Iya anjing kan. Makanya dari dia. Iya. saya itu kalau setiap boncengan sama si Ateng, jadi ada rasa minder sebenarnya. Kenapa? Ya begitu, karena mungkin dari Arisma lebih gantengan si Ateng, karena Ateng kan style rambutnya keren, warna ini bisa jadi 1, 2, 3 itu bisa berubah-ubah. Iya. Ini juga kalau nggak punya duit gampang dia cukur aja rambut kilo kan. Jadi duit. Makanya dia Nggak dulu laku. mager. Tembaga emang ini Iya tembaga mirip. nggak laku kalau rambut saya. Emas apa? Bukan apa itu? Perak. Perak warnanya putih. Perak. Jadi ini rambutnya itu kayak sejenis kawat. Parah. Ledek dia. Parah. Bang, ledek. Bener, jadi rambutnya ini kayak sejenis kawat, cuman kawat yang udah lama direndam pakai air itu kan jadi warnanya kan kayak Karatan. karatan begitu ya. Ini warna Parah. mana ya? Padahal sama temen sendiri ngeledek. Ya enggak, bukan ada ya, maksudnya kayak rambutnya, Oh, gitu. kayak Kayak rambut atau style rambutnya, bro. Bukan ledek. Dia ngeledek. Parah. Parah. Nah makanya kita kembali lagi yang obrolan tadi ya. Ketika saya atau jalan bareng nih sama si Ate, lah itu gua ini ngerasa minder, bro. Ngerasa minder. Karena yang pernah saya ceritakan tadi itu jalan bareng nih, yes, ada yang lihat, ada yang tebar pesona, tebar senyum. Nah gua itu bingung, entah senyum yang ditebarkan itu buat gua, apa ini buat si Ate. Lah nyatanya si cewek itu yang ada di pinggir jalan atau yang sedang lewat di jalan itu fokus utamanya ke Aceh. Hebat. Besok jalan-jalan yuk. Yuk kemana? Biar diliatin cewek-cewek. Sana aja yuk. Enggak. Kan cantik ceweknya. Nggak jadi. Kan? Terus kayaknya mau. Tahu. Ini juga bagus. Memang Aceh itu bagus. Jadi secara daya tarik itu ada gitu kan buat cewek nih yang bikin suka atau supaya dia Pakai susuk kan dia bang. Enggak lah. Enggak pakai Itu susu. loh, kalau ke warung beli duitnya cepetan kasih susuk. Uangnya pas terus. pakai duit pas. Pakai Pas. duit pas. Gak pernah dikasih susuk. Iya. Enggak pernah susuk-susuk. Anti ya. Anti. Nah sekarang nih gua mau nanya nih sama Ateng dulu nih. Nah Ateng sudah banyak lah mungkin pengalaman dari kerja atau pengalaman yang mungkin sudah pernah dilalui atau dilakukan gitu kan. Lah pengalaman yang sangat mendalam itu dari pengalaman apa kan? Yang menurutnya sampai saat ini masih berkesan atau masih membekas gitu. Ya kita kan tadi dalang pegawaian. Jadi dalang. Iya. Nah terus Ya setiap manggung apa itu ya. Kalau jagatnya musim hujan selalu kecewa. Kalau berangkatnya jauh, hujanan terus. kalau cuacanya lagi musim hujan, Iya. oh iya benar. Kayak musim panas Musim panas saya suka, kepanasan. karena enak panas. Hot. Hot cream. Minyak angin. Jadi suka dukanya itu ketika musim hujan. Iya. Bentar nih, kan saya belum tahu dalang apa dulu. Ya dalang Depok. Talang Depok. Bener dalang Depok kan kayak gimana? Kan ada wayang kulit, wayang golek, Dalang Singa Depok. Singa Depok. yang ngangguk. Iya. Oh. Emang bisa didalangin kan di Panggul, Panggul. kan Iya. digendong. Yang namanya dalang kalau di Jawa. Namanya Dalang. Oh, dalang. Dalang Depok.
Jadi biasa dia bawa singa Depok atau ogo-ogo. Itu kalau orang kota bilang itu ogo-ogo. Lah ini dia dalangnya. Jadi yang ngatur atau yang ngebuat ritme supaya kompaknya itu si Ateng. Itu ada yang pernah jatuh gak? Enggak ada. Kayak jatuhin biar seru gitu, biar ada. Kasihan anak orang. Jangan pakai orangnya lah, itunya aja jatuhin biar rusak gitu. Nanti dimarahinnya sama bos. Oh, jadi itu ada bosnya sendiri kan? Ada pimpinan. Ada pimpinannya. Kenapa nggak jadi bos aja? Nggak punya modal buat bikin singa Depoknya. Minjem Ya, bosnya. minjem sama aja. Saya dapatnya sedikit. Oh gitu. Store ya, harus store. Iya. Kan tetap harus terus soalnya. Itu singa Depok kalau ngangguk-ngangguk emang nggak pegal lehernya. Tanya aja sama singa Depoknya, pasti nggak capek. Kan situ dalangnya. Iya nggak capek lah. Kalau singa anggur terus juga. Coba ngangguk-ngangguk. Nanti kayak singa. Ini coba aja Nanti pegal nggak? Singa barong. Singa barong. Kalau singa barong, singa Depok Indramayu dari Bongas. Oh, dari daerah Bongas. Iya, dari Bongas Pentil. Banyak bisa. Banyak. Ya itu yang dekat sama singa Depok Andi Putra. Singa barong tuh, iya. Nah, kalau dari si Kuman sendiri atau Kak Fabi ini apa yang mungkin punya pengalaman yang sangat berkesan dalam Apa ya? yang pernah berkesan sampai saat ini masih membekas gitu. Tawurannya. Enggak pernah. Enggak pengalaman kerja yang mungkin sangat sampai saat ini masih membekas gitu kan. Enggak ada. Ya barangkali pernah gitu waktu pengalaman ikut ini di Laskar Bid gitu kan, tangan ke Gerindra atau masuk dalam elasan gitu tangannya. Pernah ketembak enggak matanya sama alasan. Iya. Nah itu pernah ketembak ceritanya nih. Oh iya dulu. Bagaimana itu ceritanya? Ceritanya kan saya belajar. Ya, Saya belajar tuh ngelas. Nah saya nggak pakai kacamata begitu tuh. pakai kacamata warna hitam nih katanya saya. Iya, saya nggak pakai. Gaya lah. Iya. Nih lihat nih, gue bisa nih. Tet, kan saya ngelas. Pas pulang gini, nggak bisa jalan. Mata nggak bisa ngelihat, Kaki nggak bisa jalan, pegal. kaki, Iya. matanya Mata merem. Ngebur enggak? ngantuk. Belum enak. Enggak, matanya itu merem ngantuk apa bagaimana? Perih, nggak bisa melek. Perih. Ketembak. Lapar berarti. Enggak, kena sebasan. Lapar. Menelas. Matanya lapar. Yang lapar perut. Enggak, katanya kan matanya perih. Mungkinnya Iya. mata ya yang lapar. Iya. Apa Bukan matanya perut. lapar? Ya gitu bro. Kan, aduh. Kan kalau perut lapar, perih. Iya. Kan mata nggak bisa lapar. Katanya kan tadi mata nih perih, kaki nggak bisa jalan. Lah matanya ini lapar atau bagaimana? Kan kalau lapar perih itu perut, Iya. bukan mata. Kalau mata perih ngantuk. Ngantuk. Nah itu nggak ngantuk, udah Ngantuk. tidur. Udah tidur. Terus perih. Perih. Makan deh, kenyang. Terus abis makan pasti tidur lagi. Enggak perih, mata tetap masih. Mata masih tetap perih. Padahal udah makan. Padahal udah makan. Harusnya ini bro, makannya itu pakai mata, Biar enggak perih. Makan pakai tangan sama mulut. pakai mata. Gimana? Kalau kita ngelihat nasi, ngeliat lauk kan Pakai mata. pakai mata nih. Lah kalau kita makannya nggak pakai mata, nggak mungkin dong Bisa kita ngeliat. bisa masukin ke mulut makanannya. Coba ngerokok merem bisa gak? Ya bisa. Coba. Oh, berarti makan juga bisa merem. Iya tapi kan nggak bisa ngeliat Iya. mana lauknya, mana, Mana nasinya nasinya, ya. mana piringnya kan nggak bisa ngeliat. Ya mana orang nggak ada? Iya kan, Iya. misalnya itu kan, lah matanya nggak bisa ngeliat nih. Lah kita mau makan pakai apa gitu kan? Kan ada nih anak nih, Ya. tanya sama orang tuanya, Ada Pak. anak bertanya pada bapaknya. makan Apaan tuh? katanya, mah makan. Tuh. Oh no, tinggal makan aja katanya. Pakai apa? Mau pakai tangan. Dia nggak mau. Nggak mau kalau pakai tangan katanya. Kan pakai mata. Nah, orang tuanya ngomong. Nah, ini mengenai makan nih tadi nih. Iya. Matanya yang makan, apa mulutnya yang makan? Katanya kan perih mata. Kan yang perih perut.
kalau lapar. Iya. Kalau mata perih mungkin karena ngantuk atau apa, kan itu udah ya. tidur. Iya, atau kurang tidur ya. Iya, kan itu udah tidur. Terus yang tadi dibilangin perih, apa matanya pengen makan atau apa? Kalau pengen makan itu yang perih perut, bukan mata. Mana ada orang makan pakai mata. Nah kalau ente nih Teng, Hmm. kalau matanya perih itu untuk apa? Kurang tidur. Kurang tidur. Iya. Kan udah tidur. Kan saya melek pakai foto. Melek baik kayak Pakai foto. foto. Iya. Tadi kan namun lor tur kan mata perih tadi. Jadi kurang, Kenang nahan ngantuk konon enggak? kurang tidur. Iya. Tadi perih mata. Berarti ini sehari dalam satu malam itu tidur berapa jam? Bisa perih seperti itu. Kadang-kadang 2 jam tidur bangun lagi. 2 jam. Iya, 2 jam main HP lagi. Ya tidur lagi kalau udah bosan main HP-nya. Harusnya kan tidur itu asumsi yang baik nih 8 jam Minimal. minimal. Lah ini 2 jam sekali. Per 2 jam tidur, bangun, tidur lagi 2 jam lagi. Kita Bangun lagi. sehari Bangun 5 menit main HP, tidur lagi 2 jam Nah, lagi. iya, sehari ini bisa nyampe 12 jam atau bahkan 16 jam bisa jadi. Bisa jadi. Kan sehari 24 jam. Jadi tidurnya itu nyicil kayak bayar kontrakan. Iya, kayak yang ditagih utang. Iya, kayak cicilan kreditan gitu. Kayak Bang Bekar. Bro. Kayak dong bunga anjir. mekar. Nah harapan nih, karena ini kan udah masuk tahun baru yang awal lah, katakanlah juga ini udah tahun 2023, walaupun ini udah Februari ya. Menuju bulan puasa apanya? Iya, ini kan menjelang bulan Ramadan nih. Nah untuk ente dulu nih, Man, Harapan untuk tahun ini nih bagaimana? ya, harapannya semoga sehat aja sih. Ya, Kan sehat itu mahal. benar-benar. Sehat itu mahal. Ini kayak dia nih. Sakit kan dia orangnya. Sehat. Sakit. Sehat. Tiap hari aja harus berobat. Ya, Dia sehatnya cuma 1%. 99%-nya berobat jalan. Berobat jalan. Iya. kayak orang penyakit kan. Jadi berobat sambil jalan. Iya. Atau bagaimana nih? Berobat jalan itu konsultasi terus ke dokter. Oh, konsultasi terus. ke Iya. dokter. Bukan berobatnya sambil jalan. Bukan. Bukan. Berobat sambil jalan dokternya ngikutin gitu. Meriksa gitu. Iya sambil jalan. Sambil jalan. Kan nggak gitu. Enggak gitu juga. Iya, mana mau dokter. Benar. Siapa juga yang mau ya dokter? Iya. Siapa gitu yang mau berobat sambil jalan? Katanya ke sono, dokternya ngikutin ke sono, katanya ke sini, dokternya ngikutin ke sini. Kayak manuk kepet bae nih buri baru. Dokternya. Burung merpati, Iya. Kayak lagi ngeket konon. lepetan gitu. Iya. Jadi dokter kan harus ngikutin saya terus. Kemanapun ente pergi. Iya, ngikutin terus. Benar. Jadi dokternya yang butuh. Iya, bukan saya yang butuh, dokter yang butuh. Nah, harapan ente nih Teng, untuk ini kan menjelang mendekati bulan Ramadan ya sebentar lagi. Harapannya itu apa gitu? Apakah ada di tahun sekarang ini untuk bulan puasa itu mau full puasa atau biasa aja atau bagaimana gitu ya? Palingnya kita puasa aku batal misi wis. Harapannya, harapannya. Ya harapannya kita waras lan sehat lah, pokoknya akhir rezeki ya konon. Ya kerja ya. Iya. Puasa jalan, Iya jalan. puasa Ya, jalan. jalan. Iya, Puasa jalan. sih tetap jalan. Buka, Puasa enggak? Puasa. buka, Buka jam 6 sore. maghrib, Iya. puasa Iya. Jalan. jalan. Berarti nggak sholat ya, jalan terus tuh. Ya kan sholat raweh, puasanya jalan nih. Kan saya puasa terus setiap hari puasa. Oh, berarti puasanya jalan dia, bukan puasa nahan lapar. Iya. Puasa jalan berarti dia diem dulu. Pantes namanya ateng. Antum kan? Nah jadi kan ini ya, karena sebentar lagi kan mendekati bulan Ramadan, saya sih hanya berpesan untuk teman-teman atau para sahabat-sahabat
yang mungkin menonton channel saya ini dengan tujuan yang positif, dengan tujuan yang baik, karena bentar lagi kan mendekati bulan Ramadan. Ayolah kita berlomba-lomba untuk mencari pahala di bulan Berkahan. yang suci, ya keberkahan di bulan Ramadan nanti. Kita berlomba-lomba harus gencar berpuasa, harus gencar cari pahala, terus harus gencar untuk baca Al-Quran. Artinya kan kalau malam hari ada Tadarusan tadarusan, dulu. Tadarusan. Ya, tadarusan di rumah ya. Ulan. Insya Allah. jadi bulan kita harus berlomba-lomba mendapatkan pahala, karena di bulan suci itu sebenarnya bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan lah. Momen bulan Ramadan inilah yang pas untuk kita semua, khususnya umat muslim gitu ya. Jadi untuk Uman atau Kak Fabi ini dan Ateng, ayolah kita berlomba-lomba cari pahala, kumpulkan pahala kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Kerungu beli. Jadi jangan sampai di bulan puasa atau di bulan Ramadan nanti itu Jangan bikin maksiat. jangan dipakai maksiat. Bener nih kata si Ateng, jangan untuk judi online atau Terutama petir, slot. slot gitu kan. Awas. Jangan Bikin sampai stres orang. digunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik. Pergunakanlah waktu kita itu di bulan Ramadan Di rokok-rokok ya. ya pokoknya untuk berzikir, untuk berbagi, untuk berpuasa. Manfaatkanlah mumpung ada momen atau mumpung masih ketemu lagi kita di bulan yang suci, yang penuh berkah dan penuh ampunan ini. Nah ini kan sebentar lagi nih bro, Iya, sebentar sudah lagi, iya sudah mendekati. Harapan kita itu harus kita tancapkan dari mendekati bulan puasa atau sebelum kita menghadapi bulan puasa itu harus punya, harus ada. Karena kalau kita nggak ada kemauan, nggak punya tujuan atau nggak ada motivasi di diri kita, lah nggak mungkin kita bisa hidup atau bisa lebih baik lagi kayak tahun kemarin. Itu nggak mungkin bisa. Yang ada ya udah seperti itu aja. Dari tahun-tahun kemarinnya juga seperti itu aja, nggak ada perubahan, nggak ada warna baru, pokoknya nggak ada istilah katanya pelangi yang indah ketika kita berbuat di bulan yang penuh berkah itu. Makanya untuk pesan saya itu ya seperti itu, manfaatkanlah mumpung ketemu lagi di bulan suci. Nah sebentar lagi ini kita mendekati Ramadan, ayo kita berlomba-lomba. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Nah cakep. Orang puasa ya. Pas puasa mau orang puasa ya. Nanti jangan puasa Puasa Jam- dinaik pak ya. jam 6 pagi, jam 7 udah makan kopi. Bilangnya aduh lupa, aduh nggak sahur. Alasannya. Jangan dijadiin alasan seperti itu, bukan sebuah alasan. Kalau alasannya seperti itu, ya mana mungkin kita mau maju. Diri kita itu harus berontak ketika ada kemauan, atau diri kita mau ada perubahan, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Kalau kitanya mau seperti itu aja, ya udah. Bulan puasa tahun yang sekarang ini juga nanti ya seperti tahun-tahun yang sebelumnya, jelas nggak ada perubahan sama sekali. Makanya terutama ini anak-anak muda zaman sekarang yang perlu dibimbing atau digembleng dari usia remaja, usia dini, kasih masukan. Misalkan anak-anak untuk usia SD kita ajak puasa setengah hari. Nah nanti lama kelamaan itu udah jadi kebiasaan, bisa jadi nantinya kuat puasa sampai sehari. Dulu saya begitu bro, waktu dibimbing sama digembleng orang tua saya itu suruh puasanya setengah hari dulu bro, Belajar. belajar. Saja. Iya, setengah hari dulu.
lah setengah hari udah bisa, udah nyampe setengah hari, Nyampe asar. nyampe asar udah bisa, udah kuat, baru Satu hari. dan seterusnya. Nah alhamdulillah sampai gua gede nih, sampai usia segini tuh udah kuat terus, walaupun banyak aktivitas, banyak pekerjaan, tapi kalau kita niatnya untuk ibadah, insya Allah kita itu akan kuat dari cobaan yang kita hadapi. Walaupun ada yang temen ngajak makan apa, ngajak kopi, kita tepis lah gitu. Nah ngomong-ngomong kan ini waktu udah siang juga ya. Iya. Udah menjelang sore. Ya, udah mau menjelang sore juga. Nah terima kasih banyak untuk Kak Fabi sudah berbagi pengalaman di acara podcast saya ini, dan terutama sama Ateng juga nih, terima kasih banyak yang sudah datang lagi di acara saya untuk melengkapi dalam pembahasan pengalamannya. Pengalaman Kak Fabi juga pembahasan pengalaman. Terima kasih banyak, dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian berdua. Semoga sukses selalu Amin. ya bro. Yuk. Sampai ketemu di lain waktu. Oke. Oke. Dadah.